Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita teruskan belajar lagi. Masih di tematik kelas 4, tema 3, subtema 3. Sekarang pembelajaran ketiga dan keempat. Yuk kita mulai belajarnya. Yaitu pembelajaran 3, pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Apa itu 4R? 4R itu yang pertama reuse, yang kedua reduce, yang ketiga recycle, yang keempat replace. Nah, kita masuk yang pertama yaitu reuse. Apa itu? Yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contoh, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Kemudian, reduce. Apa itu? Yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Recycle. Apa itu? Yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Misal, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk kompos di sini sangat bermanfaat bagi tanaman. Yang terakhir replace, yaitu mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Materi berikutnya menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui suatu kejadian dalam cerita. Kita juga bisa mengemukakan komentar teman apakah sesuai dengan cerita. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran keempat, yaitu menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Kita sudah pernah belajar ya tentang peta pikiran ya. Masih ingatkah kamu tentang dongeng kelinci dan kura-kura? Perhatikan peta pikirannya. Nah, perhatikan peta pikiran berikut. Judul kelinci dan kura-kura. Tokoh kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Kemudian sifat tokoh. Kelinci sombong dan keras kepala, kura-kura pantang menyerah. Pesan moral, janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Kemudian awal cerita, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelinci menerimanya dan mengira akan menang dengan mudah. Akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Tempat hutan. Nah, itu adalah contoh peta pikiran. Itu peta pikiran dari cerita yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Nah, adik-adik semua bisa membuat ya peta pikiran pada cerita yang lain ya. Kita lanjutkan materinya, yaitu pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan keluarga. Lingkungan sekolah, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Di lingkungan masyarakat,
ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Baik adik-adik, untuk pembelajaran keempat ini cukup sampai di sini. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.